Pada awal pembangunan Mahat Al Zaitun di Haur Gelis, Indramayu, Kabupaten Indramayu seringkali mendapat sebutan miring. Mendengar nama Indramayu, orang akan mengidentikan daerah tersebut sebagai sentra pemasok wanita penghibur, alias wanita pekerja seks komersial, atau PSK. Bahkan, Indramayu menjadi salah satu daerah pengirim anak perempuan di bawah umur, untuk dilacurkan di berbagai kota besar di Indonesia. Kebiasaan ini dikenal dengan istilah luru duit. Singkat sejarah, luru duit erat kaitannya dengan sejarah pembentukan Indramayu sebagai daerah pengirim utama prostitusi. Selain dikenal sebagai sentra pemasok pekerja seks komersil, Kabupaten Indramayu diketahui sebagai kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Padahal, Indramayu dikategorikan sebagai daerah lumbung padinya Jawa Barat. Melihat luas lahan pertanian Indramayu yang mencapai 120.000 hektar, dan potensi hasil tangkap ikan di laut yang melimpah, seharusnya tidak ada rakyat miskin di Kabupaten Indramayu. Hingga pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat, Kabupaten Indramayu tercatat memiliki 12,13% penduduk miskin. Sekedar diketahui, jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2022, sejumlah 1.871.832 jiwa. Sementara itu pada 2 tahun sebelumnya, yakni 2022 dan 2021, Indramayu memiliki persentase penduduk miskin sebesar 12,77 dan 13,04%. Meskipun secara aspek demografis dan geografis, Kabupaten Indramayu memiliki sumber daya cukup untuk menjadi daerah berpenduduk maju, pemerintah daerah setempat masih tak berdaya untuk membawa Kabupaten Indramayu keluar dari stigma negatif. Namun, seorang tokoh bernama Abdussalam Panji Gumilang berhasil merubah wajah Kabupaten Indramayu dari predikat miring menjadi daerah yang bermartabat dengan membangun Mahat Al Zaitun, sebuah lembaga pendidikan yang berskala internasional. Bukan tanpa alasan, Panji Gumilang memilih Kabupaten Indramayu sebagai tempat dibangunnya lembaga pendidikan modern, yang nantinya menjadi pusat pendidikan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Panji Gumilang melihat Kabupaten Indramayu sebagai daerah strategis untuk dibangun lembaga pendidikan modern, seiring dengan rencana pembangunan strategis nasional. Maka dengan tumbuhnya pembangunan infrastruktur di utara Pulau Jawa, lokasi Mahat Al Zaitun di Kabupaten Indramayu menjadi sinergis dengan pembangunan kawasan di sekitarnya, seperti Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Pelabuhan Patimban di utara Kabupaten Subang, pembangunan Jalan Tol Cipali, dan pembukaan zona industri di kawasan menuju Mahat Al Zaitun. Maka, sebutan Mahat Al Zaitun sebagai pesantren terisolir di masa lalu, kini menjadi lembaga pendidikan yang hadir di tengah kawasan yang tumbuh dan berkembang. Kehadiran Mahat Al Zaitun yang mendukung pembangunan di Kabupaten Indramayu, seharusnya mendapat dukungan kepala daerah setempat. Mahat Al Zaitun telah berkontribusi meningkatkan potensi ekonomi di Kabupaten Indramayu, serta mampu merubah predikat Indramayu yang berkonotasi negatif, menjadi daerah yang berharkat dan bermartabat, sebagai pusat pendidikan modern. Hadirnya Mahat Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, sejatinya adalah mahakarya seorang tokoh besar Panji Gumilang, yang memiliki perhatian tinggi terhadap pendidikan di Indonesia. Panji Gumilang mampu mensinkronisasi ide-ide besar, dengan sumber daya di Kabupaten Indramayu, secara holistik dan terintegrasi. Panji Gumilang menjadikan Al Zaitun, sebagai lembaga pendidikan yang memberikan karya nyata pembangunan manusia, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas dasar itulah, motto Mahat Al Zaitun adalah, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan manusiawi. Tekad Panji Gumilang, menjadikan Mahat Al Zaitun sebagai lembaga pendidikan bervisi kemandirian, diwujudkan dengan program ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, pengembangan agrobisnis dan peningkatan potensi sumber daya manusia di berbagai bidang. Salah satu program ketahanan pangan yang digagas Panji Gumilang adalah, mengembangkan potensi ekonomi maritim di sektor perikanan, dengan membangun galangan kapal nelayan di pesisir Kabupaten Indramayu. Sayangnya, program ekonomi maritim Panji Gumilang demi terwujudnya ekonomi biru, terganjal kebijakan pemerintah daerah Indramayu,
dengan tidak memberikan izin IMB galangan kapal, pemerintah daerah Indramayu menyegel galangan kapal nelayan Mahat Al Zaitun. Antitesis dengan visi kemandirian Mahat Al Zaitun, pemerintah justru seolah berupaya mematikan spirit membangun kemandirian bangsa, kerja keras menggalang partisipasi putra-putri bangsa, untuk terlibat dalam pembangunan, justru dikriminalisasi melalui isu yang tidak relevan dengan cita-cita besar Al Zaitun, yakni tuduhan penistaan agama, dan tindak pidana pencucian uang. Sungguh ironis.